Oke, Oke. yuk kita mulai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam So, warahmatullahi good wabarakatuh. morning, Mrs. Is. Morning. How's life? You good today? Very well, thank you. How about you? Alhamdulillah, I'm so Happy? happy, live and kicking. Sehat dan berdikatan. Okay, Miss Is, as we have discussed before, Yep. would like to discuss to talk about HOTS. Yes. From your own perspective, Yep. or your own understanding about HOTS. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan adalah tentang HOTS. Apakah Missy Is tahu, pernah dengar HOTS? Pernah dong. Apa itu? Panas, no. HOTS it's mean high order thinking skills, di mana I think in this era gitu ya, membutuhkan banget untuk peserta didik ini memiliki critical thinking yang bagus gitu. Nah, salah satunya adalah kita sebagai pendidik mengajarkan ataupun memberikan metode yang cocok untuk peserta didik saat ini untuk mengeksplor critical thinking mereka gitu. Jadi level thinkingnya itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Kalau berarti HOTS itu memang dibutuhkan ya di era-era. Of course, betul. Kalau orang bilang 21st century skills. Yes, that's right. Itu yang dibutuhkan. Kemudian berarti HOTS itu tadi memang ranahnya ke kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi ya. Betul, betul. Dan dalam hal ini, dalam penelitian ini kan kita sedang coba mencari tahu, menganalisa tentang pembelajaran yang diterapkan di SMPIT Al-Fatih, terutama dalam bahasa Inggrisnya, seperti apa penerapan HOTS-nya seperti itu. Yep. Nah kalau berarti HOTS di sini benar diterapkan di Al-Fatih ya, Miss ya? Betul. Penerapannya seperti apa? Sebenarnya thanks to Al-Fatih karena sudah difasilitasi buku yang bagus gitu ya salah satunya. So it means salah satu supporting system juga untuk kita sebagai guru-guru dan juga peserta didik, di mana jadi punya pegangan juga gitu loh. Nah, untuk penerapannya sendiri biasanya it's not only about gimana grammaticalnya atau gimana kita mempelajari konsep dari structural of the sentence, tapi juga kita masukin ke dalamnya itu seperti misalnya ada culturing, teksnya tuh kita berbentuk dalam arti culture, misalnya di suatu negara atau misalnya suatu festival yang diadakan di suatu negara gitu. Nah itu I think itu bisa membuka wawasan mereka to think critical juga gitu loh, dan menganalize juga, oh ternyata di negara ini tuh ada festival ini loh, atau oh ternyata ada misalkan nama-nama bersejarah atau tempat-tempat bersejarah loh di beberapa negara. Nah itu buat saya pribadi bisa membuka wawasan mereka dan juga memaksa mereka akhirnya untuk menganalisis kan gitu kan, menganalisis gitu, akhirnya oh ternyata in there itu di sana gimana ya kalau di Indonesia ya, atau mereka juga bisa menempatkan kalau misalnya aku nanti ke sana misalnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa kita combine dengan pembelajaran dari bahasa Inggris itu sendiri, misalnya penggunaan conditional sentence misalnya gitu kan, dari yang if clause jika aku, nanti aku, dan lain-lain gitu. Jadi bisa di-combine dari itu. Dan buat saya pribadi penggunaan HOTS itu di Al-Fatih itu udah sangat ada gitu, bagus banget. Berarti dari medianya juga sangat mendukung. Betul, medianya sangat mendukung. Kemudian kita sebagai pengajarnya pun dituntut untuk seperti itu, dan anak-anak akhirnya dipaksa untuk seperti itu, akhirnya bisa mengikuti alur dari pembelajaran HOTS itu sendiri. Gitu, sir.
Dan bentuk-bentuk media pendukung belajarnya ada apa aja, Miss? Kalau di sini selain bukunya yang udah oke banget, kita ditambah dengan e-booknya juga. Dan di dalam e-book itu udah masuk ke dalam skills-nya bahasa Inggris, ada listening-nya gitu, audionya masuk di dalam situ gitu. Jadi anak-anak ketika ditayangkan ataupun kita menerangkan materi yang ada di buku tersebut, kita bisa tampilkan e-booknya di depan. Dan kita bisa langsung mengklik tuh, memplay semua yang ada di situ. Jadi mulai listening skills-nya, reading skills-nya, kemudian speaking-nya ada, writing-nya juga ada gitu. I think itu sangat komplit. Oke, baik. Dan kalau nggak salah bukunya itu juga sudah menerapkan 21st century skills ya. Betul banget. Di situ ya. Betul. Jadi benar-benar penerapan HOTS-nya sudah terstruktur seperti itu ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Kemudian ini Miss, berkaitan dengan HOTS itu kan yang ngenalin kan Bloom's ya Miss ya. Iya. Benjamin Bloom's kayak gitu. Dikenal dengan Bloom's taxonomy. Nah, itu kan ada 6 betul level of kognitifnya. Sejauh pemahaman Miss Iis, Bloom taxonomy itu seperti apa sih? Oke, Bloom's taxonomy itu menurut pemahaman saya pribadi itu adalah proses pemahaman pembelajaran ya, penerapan pembelajaran di mana ada level-level tersendiri gitu. Nah, kalau yang saya tahu mulai levelingnya itu dimulai dari remembering, di mana kita hanya mengingat saja, kemudian understanding, kemudian applying, kemudian udah makin kesini udah makin tinggi dari mulai analyzing, evaluating, dan juga creating gitu sih yang saya tahu. Ya, kalau dalam teorinya kan 6 level kognitif domain itu kan dalam taksonomi kan terbagi menjadi 2 bagian ya. Iya. Ada low order thinking dan high order thinking gitu ya Miss. Iya, betul. Kalau sepengetahuan Miss, low order thinking dan high order thinking itu ranahnya di mana? Mungkin di bagian ininya kali ya. Kalau misalnya low gitu berarti dia masih memang standarisasi ataupun penerapan pembelajarannya itu masih di seputar mengingat gitu ya. Kemudian hanya mengerti saja gitu. Dan kalau sudah high order thinking berarti dia sudah mulai menganalisis, kemudian bisa mengevaluasi dari pembelajaran itu tersebut dan akhirnya bisa menciptakan sesuatu atau creating gitu sih kalau menurut pemahaman saya. Oke, baik. Jadi ketika pembelajaran, tentu melalui atau menerapkan ya dari lots-nya, HOTS-nya juga betul, gitu ya Miss. Betul. Sesuai dengan ini perencanaan dalam pembelajaran. That's right. Nah, kalau berkaitan dengan knowledge of dimension-nya Miss. Oke. Itu kan di situ kan ada beberapa macam Miss ya. Ada yang namanya factual knowledge, ada yang namanya conceptual knowledge, ada yang namanya procedural knowledge. Kalau menurut Miss Iis tentang pengetahuan, 3 pengetahuan itu seperti apa ya Miss? Seperti itu Pak. Jadi santai aja. Aduh deg-degan makin susah pertanyaannya. Kalau untuk factual knowledge ini ya memang masuk ke dalam HOTS ya tadi ya, dari factual, conceptual, kemudian procedural. Berarti kalau dari factualnya itu real ya kan, fact gitu, nyata. Kemudian conceptual berarti dia terkonsep nih gitu ya. Dan terakhir itu procedural berarti ada tahapan-tahapannya di mana itu semua itu mendorong tumbuh kembangnya kemampuan metakognitif mereka begitu. Kemampuan berpikir anak itu berarti step by step berkembang dan terperinci lengkap ketika kita menerapkan pembelajaran HOTS gitu ya Miss. Betul, that's right. Oke, baik.
Kemudian kalau ini Miss, dalam penerapannya, itu kan kita bisa menerapkan beberapa strategi pembelajaran di situ ya. Yep. Nah, yang sudah pernah diterapkan ketika kita menerapkan pembelajaran HOT itu strategi yang seperti apa aja? Berdasarkan strategi ya, banyak ya beberapa hal. Mungkin kalau yang dari problem based learning ini juga menarik ya, karena ada beberapa misalnya pembelajaran bahasa Inggris itu asking and giving opinion, misalnya itu salah satu contohnya. Dan kita bisa menggunakan problem based learning karena kita bisa memberikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, and then they have to ask and giving opinion tentang permasalahan tersebut. Itu juga kan salah satu menganalisis dari suatu permasalahan yang ada, terus mereka menganalisis, memberikan pendapat. Nah, itu juga salah satu yang buat saya pribadi trik ataupun yang bisa kita terapkan dalam model pembelajaran itu gitu. Problem based learning itu yang paling gampang untuk kita aplikasikan sebetulnya di sini gitu. Iya, betul. Karena anak-anaknya kritis banget gitu. Jadi ketika kita misalnya menampilkan yang sedang viral aja misalnya tentang kebudayaan misalnya, atau yang lagi heboh tentang konser Coldplay misalnya kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi kita harus update juga tentang the hottest news yang terjadi. Apa sih yang lagi viral gitu. Akhirnya kita coba terapkan dan kita mau minta mereka untuk meng-explain ataupun menganalisis dan juga memberikan pendapat. Nah, itu juga bagus juga dari problem based learning itu. Dan itu diterapkan di Insya Allah diterapkan. Selain problem based, project. Project based learning. Menarik ya. Oke, biasanya kalau project ini kita masuk ke dalam, misalnya salah satu contohnya prosedur teks misalnya. Nah, prosedur teks ini mereka diawali dengan yang tadi dari metode faktualnya. Kemudian mereka konseptualnya, dia harus mengkonsep dong, mau bikin apa nih kita gitu kan. Terus sesuai dengan fact-nya mereka yang mereka kuasai apa nih, apakah mau masak misalnya, atau mau membuat sesuatu misalnya barang yang bisa dipakai lagi misalnya, gitu dan lain-lain. Nah, setelah itu mereka bisa menerapkan prosedurnya dari mulai tahapannya, bahan-bahan yang mau digunakan, terus mereka perform di depan, mereka menjelaskan tentang ingredients-nya apa dan lain-lain gitu. I think buat project itu pun sangat menarik. Padahal dalam satu sisi kita masukkan ke dalam teks prosedur gitu. Cuman mereka kadang nggak menyadari aja kalau itu tuh prosedur teks loh gitu. Pada akhirnya mereka tahu gitu. Ini loh gitu. Ya. Dan kalau ketika beraktivitas seperti itu, anak-anak gimana, Mas? So far so good ya, so nice gitu karena sosis because justru mereka membutuhkan hal seperti itu dibandingkan theoretical saja gitu. Jadi memang teori dibutuhkan, materi dibutuhkan, cuman kita selingi dengan waktu aja, kayak misalnya teori untuk hari ini saja, atau 40 menit pertama we have to discuss about teorinya gitu, materinya, and then after that kita mencoba untuk practice-nya kayak gitu sih. Jadi sejauh ini so far so good. Itu berarti di Al-Fatih problem based juga diterapkan, project juga. Apakah cuma 2 itu? Mungkin untuk yang lainnya discovery learning juga ada ya. Inquiry and learning saya masih itu kayaknya sih hampir semuanya ada ya, semuanya ada gitu. Kayak discovery juga sama, yang tanya jawab inquiry learning juga sama, karena yang tadi saya pernah explain bahwa kan kita 4 skill English ini kan benar-benar diterapkan ya, mulai dari listeningnya, readingnya, writingnya gitu. Saya rasa inquiry learning-nya juga bisa masuk ke dalam situ. Gitu. Oke. Kemudian ketika ini Miss, sekarang kita masuk ke penerapan ketika ini beberapa model pembelajaran diterapkan. Seperti itu. Tentu kan ketika pembelajaran ada aja temuan di lapangan yang menjadikan misi itu harus berpikir lebih keras lagi ya. Betul sekali. Bisa diceritakan nggak, Miss?
Like a problems ya, ketika misalkan kita ada di suatu pembelajaran karena we know semua capacity ataupun kemampuan dari setiap anak itu unik, berbeda-beda gitu. Ada yang mereka tuh oke banget untuk speakingnya, tapi untuk writingnya low misalnya gitu. Ada yang misalnya dia writingnya oke banget, dia baca reading terus menganalisis reading itu bagus banget, tapi ketika dia speaking untuk menjelaskan nggak bisa misalnya gitu, dan lain-lain. Nah itu yang kita coba untuk melihat situasi si anak ini the bestnya di mana kayak gitu. Dan yang paling bisa kita coba adalah grouping justru. Nah ketika kita grouping, masing-masing dari anak-anak ini memiliki plus minusnya masing-masing kan, jadi mereka bisa covering gitu loh. Jadi misalnya dari yang reading, nanti yang oke di reading siapa, nanti untuk menjelaskan speakingnya siapa, dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan mentang-mentang gitu ya, ini doang yang bisa speaking, ini doang yang bisa writing, terus mereka tidak mengembangkan skillsnya mereka, tapi kita beri kapasitas mereka sesuai dengan kapasitas mereka, kayak gitu sih. Kalau yang speakingnya bagus, dia bisa 5 menit ngomong aja, it's fine gitu kan. Sedangkan yang misalnya tidak terbiasa, pasti akan merasa terbebani. So kita coba perlahan-lahan, misalnya let's say kamu 1 menit deh, misalkan yang ini sekian menit dan lain-lain. Seperti itu sih maybe. Jadi ya tetap ada aja masalah ketika kita terapkan pembelajaran hot seperti itu. Betul. Karena ada anak yang cepat, ada juga anak yang masih butuh di ulang-ulang instruksinya atau pertanyaannya kayak gitu. Betul. Karena belum bisa memahami dari bahasa yang disampaikan gurunya gitu ya. Oke. Kemudian ini Miss, berkaitan dengan dalam aktivitas project based learning itu apakah anak di situ bisa menunjukkan ketika kita ajak mereka belajar dengan kemampuan, dengan kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya dia dengan menerapkan seperti tadi contoh project based learning itu, apakah di situ anak-anak juga kelihatan menemukan masalah? Of course, I think itu tadi karena semua anak ini memiliki kemampuan yang berbeda, terus memiliki keunikannya masing-masing. Ketika dia mau membuat project, kalau dia individu, maybe permasalahannya tidak terlalu complicated ya. Maksudnya kadang tuh dari diri dia sendiri, kayak misalnya manajemen waktunya misalnya, atau kesulitan untuk prepare-nya itu sendiri dan lain-lain. Mungkin permasalahan lebih ke situ. Tapi kalau untuk grouping, nah itu tadi kita menyisipkan lagi tuh di dalamnya tidak hanya pembelajaran yang tadi, tapi juga tentang sosialnya mereka, misalnya dari kerjasama mereka, kemudian cara memutuskan suatu permasalahan, kemudian memecahkannya seperti apa, kemudian musyawarah, tanggung jawab dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Itu permasalahan itu pasti ada. Tapi kita sebagai pendidik di sini ya wajib untuk menengahkan kan. At least kita mengarahkan lah gitu. Which one is better? Yang mana yang harus kalian pilih? Yang mana yang harus kalian selesaikan? Kayak gitu sih paling. Artinya berarti ketika mereka belajar bersama itu mereka sudah terbiasa bareng-bareng gitu ya. Betul. Menyelesaikan masalahnya, nggak kemudian personal masing-masing gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian ini Miss, ketika kita terapkan pembelajaran hot kayak gitu, apakah aktivitasnya itu bisa meningkatkan atau memancing anak-anak untuk lebih aktif ketika bertanya kayak gitu? Iya, betul. Jadi
itu bisa memancing mereka, dan salah satunya juga dari kita juga wajib untuk menstimulus. Nah, sometimes mereka pengen nanya tapi takut misalnya gitu, atau aku nggak ngerti nih bahasa Inggris gimana ya misalnya gitu, atau aku ngerti maksudnya apa tapi gimana cara nyampeinnya ya, or something gitu. Yang benar-benar tuh ada aja lack dari mereka sendiri yang akhirnya jadi problems gitu, karena mereka nggak mau coba gitu. Tapi sejauh ini ketika kita bisa menstimulus dan juga memberikan pancingan-pancingan yang kuat gitu ya terhadap mereka, pasti ada. Walaupun terkadang gini, misalnya ada nunggu dulu nih, kalau udah ada temennya yang nanya misalnya gitu, nanti dia akan terpancing dengan sendirinya. So PR kita adalah untuk membuat atmosfer ataupun vibes dari sebuah kelas itu akhirnya bisa membuat mereka nyaman untuk mengekspresikan ataupun berani bertanya gitu. Ya, walaupun even mereka not using English very well misalnya, atau mereka campur-campur ngomongnya misalnya, that's fine gitu. Jadi dari awal sudah kita tekankan bahwa it's okay if you only say Englishnya sedikit-sedikit gitu ya, terus kamu bisa belajar dan bisa mengerti, itu udah very good gitu. Jadi benar-benar kitanya ngasih apresiasi terus gitu sih. Artinya berarti dalam penerapan pembelajaran code switching, code mixing kayak gitu ya? Ya, it's fine. Oke, baiklah. Kemudian ini Miss, berkaitan dengan anak berpendapat. Gitu. Ketika kita terapkan pembelajaran HOTS itu, apakah dari aktivitasnya itu meningkatkan keberanian anak untuk berpendapat kayak gitu? Yes, saya sih berpikir itu meningkatkan ya, sangat. Karena when they just deliver, mereka hanya cuman ngedengerin atau mendengarkan penjelasan aja, I think itu kan cuma satu arah ya. Itu mungkin zaman kita dahulu kala ya, tapi zaman saat ini kan justru mereka tuh anak-anak yang butuh difasilitasi untuk hal-hal tersebut, untuk mereka menyampaikan pendapatnya. Karena kita tahu, kita bisa tahu deh dari psikologis anak-anak zaman sekarang, di mana mereka lebih nyaman ketika menjelaskan ataupun mengutarakan feelingsnya itu di sosial media misalnya. Di mana karena mereka nggak dapat tempat untuk mereka mencurahkan, to express their feeling or their opinion gitu loh. Jadi mereka cuman kayak caption doang atau status WhatsApp doang gitu. Terus kitanya di hide lagi kan. Jadi kita nggak tahu tuh ya apa yang mereka thinking gitu. Nah, buat saya pribadi, ketika mereka memiliki ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang bisa diutarakan, ya itulah maknanya kenapa kita mengajarkan ada HOTS itu. Jadi kalau buat saya pribadi, ketika dia bisa mengutarakan pendapat sejauh mata memandang, di mana mereka bisa menjelaskan, even it's not always true ya. Walaupun anak-anak ketika dia memberikan pendapat itu tidak selalu benar, tapi ketika mereka sudah mengeluarkan pendapatnya, it's really good kalau buat saya pribadi gitu. Berarti anak udah berani. Udah berani, jadi tinggal kita arahkan saja. We just say, okay, you're good, okay, kamu keren, kamu bagus, gini-gini. Nanti di akhir, di ending, baru kita luruskan bahwa sebenarnya lebih baik begini gitu. Akhirnya, ya mereka dapat conclusion ataupun poin dari permasalahan itu. Gitu sih paling. Oke. Kemudian kalau dalam aktivitas pembelajaran, ada aktivitas diskusi tanya jawab gitu nggak, Miss? Semacam observasi kecil gitu. Ketika nanya mungkin aktivitas keseharian atau nanya tentang personal kayak gitu, ada, Miss? Ada sih ya, terutama misalnya di awal-awal pembelajaran kayak gitu. Maksudnya of course kita harus make sure bahwa keadaan anak-anak ini lagi fine. Terus yang ditanya adalah bukan how are you lagi, tapi how do you feel today gitu ya. Karena zaman sekarang anak-anak ini banyak perasaan-perasaan yang viral gitu ya untuk saat-saat ini gitu. Dari mulai misalnya insecure lah misalnya, or misalnya feeling lonely lah misalnya, or something gitu. Dimana
itu nanti bisa jadi bahan pendekatan kita juga terhadap anak gitu. Jadi kita tahu personality anak itu gimana. Jadi it's not only about gimana cara kita menerapkan materi saja, tapi kita tahu basisnya mereka tuh anak seperti apa. Jadi dari kita tahu anak itu seperti apa, kita bisa ngasih materi sesuai dengan anak itu, yang dibutuhkan anak itu gitu. Kayak gitu sih paling. Jadi kalau salah satu model pembelajaran inquiry learning itu kan seperti kita mengajak meneliti gitu ya, nanya sama teman-temannya gitu. Yo ada juga. Ada. Karena kan itu tadi karena buku kita sudah sangat bagus ya. Di situ ada dialognya juga misalnya, terus di situ ada speaking pair-nya juga gitu kan. Akhirnya mereka mau nggak mau membuat dialog sendiri, kemudian bertanya dengan temannya randomly dan lain-lain. Terus hasilnya dilaporkan, mereka speaking ke depan dari hasil ini bla bla bla. Jadi saya rasa inquiry learning itu ada. So, jadi apakah aktivitas seperti itu tuh meningkatkan keinginan mereka untuk ya lebih tertarik, ingin untuk melakukan observasi atau penelitian kecil gitu? Apakah itu berhasil menumbuhkan? Kalau sejauh ini, kalau misalnya menumbuhkan itu ada. Tapi kalau misalnya dibilang meningkat pesat itu belum, masih on proses ya, karena satu-satu kita tata dan karena kita memiliki satu kelas yang random di mana yang tadi dibilang mereka memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing, so that's why kayaknya nggak bisa kita paksakan juga untuk langsung melejit pesat misalnya gitu enggak sih. Tapi kalau untuk menumbuhkan terus kemudian jadi itu ada gitu. Ya? Ada. Cuman mungkin tidak signifikan. Betul. Oke. Kalau berkaitan dengan melakukan eksperimen percobaan kecil dalam artian berarti kan di sini kan semacam membuat sebuah karya, merancang atau menulis kayak gitu kan, bentuk sebuah eksperimennya kan. Entah mereka secara personal atau secara grouping kayak gitu. Apakah ada aktivitas seperti itu? Ada. Kalau untuk jatuhnya mungkin bisa ke creating ya atau gimana? Creating itu sendiri ada sih, terutama pada saat kemarin kita online pun itu berjalan dengan baik ya, gitu karena mereka akhirnya bisa mengeksplor banyaknya media yang mereka bisa gunakan di handphone gitu, dari berbagai aplikasi itu kan bisa dimasukin ke situ. Terus kalau dari sekarang ketika kita KBM, of course creating itu kan bisa dilihat dari menulis misalkan, itu juga ada gitu. Sesuai dengan penilaian kita pun misalnya please describe about your holiday in bla 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 misalkan, kan they just creating dong gitu dan lain-lain. Kalau kata saya sih ada sih. Apakah seperti itu berkaitan dengan kreativitas anak juga? Iya sih, tergantung dari tema ataupun topik yang akan kita bahas sih sebenarnya. Kayak gitu, kayak misalnya let's say misalnya kita berandai-andai, apa yang akan kamu lakukan 10 tahun yang akan datang misalnya gitu kan. They just creating dong, mereka kan akan berimajinasi about apa ya nanti aku mau ngapain, aku mau ke sana ya, aku mau ke sini ya. Dan itu sangat menyenangkan karena anak-anak jadi, Miss kalau aku nanti mau ke Jepang tuh gini ya, Miss kalau aku gitu loh. Jadi itu automatically menstimulus mereka untuk meng-create gitu loh, meng-create. Dan mau gak mau mereka akhirnya mencari vocabulary baru. Kemudian mereka akhirnya, Miss kalau penggunaan grammar ini bagus enggak ya, kayak gitu. Nanti pada akhirnya ketika writing ini udah selesai, balik lagi ketika misalnya untuk diceritakan kembali, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka, kemudian speaking pronunciation-nya mereka, teman-teman yang dengerin jadi listening skill mereka juga gitu kan. Nanti kita tanya lagi responnya yang tadi ngedengerin, menurut kalian gimana tadi gitu. Jadi saya rasa ketika nanti diminta untuk creating itu balik lagi tuh ke bawah-bawahnya tuh banyak yang kita bisa ambil gitu loh pembelajarannya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerapan pembelajaran bahasa Inggrisnya, itu apakah melibatkan teknologi informasi?
Teknologi informasi, of course, karena yang di sekolahan ada pendukung seperti apakah? Oke, kalau pendukung dari sekolah, thanks to Al-Fatih lagi, karena kita difasilitasi dengan baik dari mulai audionya, kita dapat audio, kemudian visualnya kita dapat infokusnya gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ditambah mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung juga gitu ya, di mana program bahasa dari sekolah kita ini sangat mendukung gitu loh untuk pembelajaran bahasa Inggris di Al-Fatih gitu sih. Kalau berkaitan dengan teknologi informasi yang diterapkan, ada apa aja yang pernah digunakan? Oke, balik lagi sama tema ataupun topik yang bakal kita bahas. Biasanya saya juga sering searching the latest news yang ada nih apa gitu, yang lagi viral, yang kira-kiranya masuk ke dalam dimensi anak-anak gitu loh, dimensi anak-anak remaja saat ini gitu. Itu tadi entah misalnya dari entertainmentnya, misalnya entah itu dari movie, films, lagu misalnya, kemudian ada berita apa yang lagi terbaru. Nah itu bisa kita sisipkan. Pasti kan kita membutuhkan sarana informasi dong dari situ gitu. We can search in Google or something kayak gitu sih paling. Kalau aplikasi digital yang sering digunakan ada apa aja yang pernah digunakan? Digital ya, maybe kalau dari website ya British Council itu juga pernah kita ituin. Kemudian e-book yang kita punya buat saya pribadi itu juga sudah sangat bagus ya, gitu. Nanti paling ya yang pendukung-pendukung aja, misalnya dari buku-buku, kemudian dari googling kayak gitu-gitu sih paling. Oke. Kalau aplikasi semacam sosmed gitu, apakah pernah digunakan? Ya, pernah digunakan untuk uploading. Jadi penilaiannya saya minta mereka upload di dalam situ. Misalnya waktu itu kita bikin base project, misalnya mereka saya kasih satu buah lagu. Terus mereka biasa di situ missing lirik gitu ya, missing word gitu. Terus mereka listening skill mereka masukin, and after that mereka harus menceritakan the point of songs ini apa. Nah mereka ceritain tuh di depan kamera, bla 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 bla. Terus mereka upload di sosial media mereka, di Instagram misalnya. Itu jadi penilaian juga pada saat itu. Terus kemudian prosedur text diminta untuk procedural project learning juga pada saat itu. Kita bikin prosedur teks di mana mereka harus memasak favorite breakfast mereka. Akhirnya mereka bikin, terus mereka meng-create menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung yang mereka suka, dari mulai filmmaker or something gitu ya, dan mereka upload di YouTube sebagai proses pembelajaran. Itu juga ada. Kemudian misalnya invitation card. Nah, kita mau meng-invite orang, tapi saya minta mereka invite-nya itu menggunakan email. Jadi nanti masuk ke email saya cek, nanti saya balas satu-satu. Itu pun pernah gitu. Jadi memang kalau untuk teknologi sebisa mungkin kita aplikasikan, karena mau nggak mau 21st century ya, maksudnya era zaman sekarang ya, mereka digital era di mana setiap teknologi yang bisa kita manfaatkan ya dimanfaatkan begitu. Oke. Kalau aplikasi pembelajaran yang pernah digunakan ada? Aplikasi pembelajaran mungkin kalau saat online itu YouTube itu menjadi ini ya, sampai kita bikin YouTube sendiri gitu ya. Terus di mana setiap pembelajaran linknya dan lain-lain kita bikin sendiri juga materinya, kita share sama anak-anak gitu. Atau di Instagram pun pernah, kayak misalnya semua nanti instructionnya saya akan share di reels Instagram saya, bla 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 kayak gitu-gitu. Itu pun pernah sih. Gitu, masuknya ke sosial media. Jadi mereka juga karena mungkin familiar ya, jadi ada kendala nggak ketika anak-anak beraktivitas dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi? Of course, everything in here itu pasti ada
aja problemsnya, tapi gimana cara kita untuk melihat permasalahan itu seperti apa sih. Kayak misalnya kalau kita menerapkan pada anak-anak yang masih kelas 7 misalnya, it means di saat usia seperti itu maybe banyak orang tua yang belum mempercayai mereka untuk memegang gadget sendiri misalnya gitu. So kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya kayak gitu. Terus sosial media yang digunakan masih menggunakan orang tuanya gitu, sosial media orang tuanya itu pun sama kayak gitu-gitu sih. Terus ada juga misalnya keterbatasan mereka nggak bisa ngegunainnya atau nggak bisa cara uploadingnya di mana. Nah itu salah satu proses pembelajaran juga, di mana akhirnya mereka mau nggak mau jadi ngeliat tutorial YouTube gitu kan, yang nggak pernah mereka sentuh sebelumnya gitu dan lain-lain. Kayak gitu sih, jadi banyak faktor akhirnya yang mendukung mereka buat ada pembelajaran baru lagi gitu. Jadi problems itu pasti gitu. Oke, baik. Nah kalau setelah kegiatan pembelajaran ini kan kalau pembelajaran kan kalau di kelas kan sama gurunya gitu. Nah setelah pembelajaran dengan Miss Iis di kelas itu apakah anak-anak juga diarahkan atau diinstruksikan untuk belajar lagi secara mandiri atau seperti apa biasanya? Iya, karena kebutuhan anak ya, jatuh lagi seperti misalkan anak-anak yang memang haus akan pembelajaran itu ada gitu, 1-2 orang tuh ada. Jadi ketika kita ending di akhir sebelum penutupan, pasti kita mau review lagi tuh dalam satu pembelajaran itu kita habis ngapain, apa aja yang mereka dapat, even it just misalnya vocabulary baru atau apapun kita review tuh. Gitu ya, di menit-menit terakhir 10 or 15 menit terakhir kita bakal review apa sih yang sudah kita pelajarin. Nah, setelah itu biasanya akan saya mention untuk pembelajaran selanjutnya. Misalnya pembelajaran selanjutnya nih kita mau bahas ini loh gitu. Jadi make sure kalian sudah baca ya minimal kayak gitu. Jadi pas kita belajar lagi di next meeting, anak-anak nih nggak abu-abu banget gitu. Jadi kita bisa nyambung nih maksudnya apa. Walaupun mereka cuma tahu judulnya doang misalnya. Atau mereka aku udah nyari di Google Miss, katanya tuh begini misalnya. Mereka tahu pengertiannya aja, it's fine. Berarti kan ada effort dari mereka buat proses belajar itu sendiri. Mandiri gitu ya. Betul. Artinya berarti Miss Iis juga mengajarkan kepada anak untuk mengolah data dari apa yang dia pelajarin secara mandiri setelah pembelajaran. Betul. Gitu ya. Kemudian apakah Miss Iis juga mengajarkan anak untuk menalar dan dengan apa saja yang ada di sekitar mereka secara mandiri kayak gitu. Iya, biasanya sih balik lagi sama tema ataupun topiknya ya yang kita mau pelajarin gitu. Yaitu tadi karena 21st century era ini yang memaksa mereka untuk ya udah kita lihat dari lingkungan kita sesuai dengan yang akan kita aplikasikan. It will be nice gitu kalau kita tahu tentang neighborhood kita tuh kayak gimana, lingkungan kita itu gimana. Itu balik lagi nanti ke pembelajaran apa, misalnya opinion, suggestion, terus mungkin kemarin di kelas 8 ada environmental problems. Nah, itu juga bisa masuk ke situ gitu. Environmental problems ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan lain-lain gitu. Jadi mereka lebih kritis gitu ya. Betul. Maksudnya gitu ya. Betul. Artinya supaya anak terbiasa gitu. Yes. Kemudian ketika Miss Iis menerapkan pembelajaran HOTS itu gimana rasanya? Aduh, rasanya ya. Pertama-tama of course it just my adapted. Jadi harus beradaptasi dong karena sebelum-sebelumnya kan kita sendiri mengalami pembelajaran yang ibaratnya tuh satu arah gitu loh. Dimana kita hanya mendengarkan, kita tahu semuanya tuh cuman only one from the teacher gitu. Kita tahunya cuma dari guru aja gitu. Terus dimana eranya kita dulu tuh nggak bisa gampang cari informasi kayak sekarang gitu. Dimana sekarang anak-anak usia bocah-bocah kecil aja tuh we have to know tentang searching Google, YouTube tuh udah easy banget gitu kan. It's different gitu. Jadi ketika saya mengajarkan HOTS di sini, satu pasti saya harus belajar. Dan yang kedua adalah mengamati. Jadi kira-kira yang cocok apa nih yang kita terapkan di awal gitu loh. Kayak misalnya, kayak anak-anak oke nih kalau untuk ditanya jawab dulu nih misalnya. Mungkin anak-anak ini oke nih untuk kita coba mereka menganalisis sebuah gambar, menganalisis sebuah permasalahan, terus mereka memberikan opini dan lain-lain. Jadi bertahap. Jadi I feel good, tapi juga benar-benar belajar dan
It means saya ngerasa bahwa saya mengupgrade diri saya sendiri gitu untuk pembelajaran HOTS itu. Oke. Baik. Kalau dalam pembelajaran biasanya apakah anak juga ada aktivitas menyaji gitu atau presentasi atau perform? Of course. Ada juga. Ada dong, karena secara mandiri. Artinya ya maju. Maju, iya, maju ada. Gimana seperti apa ya? Aduh. Banyak dong, Mister, ya kan. Dimulai dari misalnya. Menarik. Misalnya mereka menceritakan tentang speaking yang udah pernah saya alamin aja ya, Mister. Misalnya yang waktu itu tentang future plan. Di mana mereka akan menceritakan tentang 10 tahun yang akan datang, aku akan seperti apa ya, aku mau ngapain ya. Dan mereka ada yang menggunakan visual, kayak misalnya mau jadi dokter, terus mereka ada yang gambar, ini loh nanti aku, ntar tempat kerja aku di sini. Itu ada yang benar-benar imajinatif, mereka benar-benar plek dengan plannya mereka tuh ada. Jadi sampai kayak misalnya nanti aku kuliahnya tuh mau di sini, terus aku mau SMA-nya tuh di sini, nanti aku mau ngambil jurusannya ini dan lain-lain. Itu ada yang terplanning seperti itu. Dan mereka mempresentasikan itu ke depan. Nanti setelah dipresentasikan, yang lain sebagai listener dong. Nah, nanti dari listener itu mereka kan akhirnya mengupgrade listening skill mereka, gitu kan? Mereka pasti mau nggak mau ngedengerin dong, karena nanti after that I will ask for the listeners juga gitu. Menurut kalian tadi si ini misalkan dia mau jadi apa? Misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi ada timbal balik. Jadi anak-anak akhirnya mau nggak mau ngedengerin gitu, karena nanti ditanya nih kalau nggak jawab, aduh gimana nih gitu. Kayak gitu. Apalagi kita memberikan apresiasi. Pokoknya yang bisa nanti saya kasih poin. Saya ini gitu sih. Lebih ke situ. Jadi kalau untuk presentasi, of course harus ada justru. Harus ada. Bentuk penyajiannya seperti apa? Bermacam-macam. Ada. Bermacam-macam. Dari mulai speaking mereka ke depan, kemudian pada saat itu mereka mengupload video, terus videonya kita tampilin di depan, itu pun pernah. Terus dari yang saya bilang writing, mereka uploading ataupun send email, terus saya tampilin juga tuh emailnya dan mereka menjelaskan kayak gitu. Itu juga ada. Terus misalnya saya juga bagikan sebuah teks, di mana teks itu banyak yang error word gitu, ada yang typo atau apa, dan mereka maju ke depan untuk menganalisa, ditulis, dilingkarin kayak gitu-gitu. Terus menggunakan colorful of markers, karena saya suka banget yang warna-warni. Jadi ketika berwarna, jadi papan tulisnya warna-warni, di mana setiap orang nanti kamu warna merah, kamu warna pink, kamu warna orange gitu-gitu. Jadi ketahuan gitu-gitu sih, dan itu menyenangkan sih. Jadi mereka di depan mempresentasikan juga, ini salah Miss because gini misalkan gitu, kayak gitu sih. Bentuk presentasi yang lain? Produk mungkin ya. Kayak misalnya saya pernah membuat ini misalnya gitu. Waktu itu apa ya? Masuknya ke prosedur teks juga sih. Jatuhnya prosedur teks juga. Jadi mereka menampilkan produk mereka, tapi dalam berbahasa Inggris kayak gitu. Dan pede mereka. Pede-pede aja. Mau nggak mau. Nilai besar nih gitu kan. Tetap harus digituin akhirnya oke gitu. Apalagi memang misalnya persaingan dari setiap kelas itu kan berbeda nih. Kalau kelas itu persaingannya ketat nih, itu menyenangkan karena dikasih challenging apapun mereka akan makan habis dong gitu, dan teman-teman yang lain akan melihat bahwa teman saya bisa nih, akhirnya mereka effort untuk berusaha yang terbaik kayak gitu. Oke, baiklah. Kemudian kalau berkaitan dengan tugas nih, Miss. Yes. Tugas di sini berkaitan dengan tugas tertentu, tugas spesifik, yang dimana di situ di bawah pengawasan langsung misi is kayak gitu. Apakah ada aktivitas semacam itu, seperti apa? Tugas mau nggak mau ya, karena kan maksudnya kita di Indonesia ini masih yang namanya berbasis misalkan PAT, PTS dan lain-lain, itu kan theoretical ya maksudnya gitu. Jadi mau nggak mau materi mereka membutuhkan itu. Jadi tetap ada evaluasi tertulisnya tuh ada. Entah itu PH misalnya, penilaian harian, like ulangan or something kayak gitu. Terus mengerjakan latihan yang di buku gitu-gitu, evaluasi yang ada di buku dan lain-lain. Itu sih pasti harus ada sih, karena memang dibutuhkan ya, mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Ya jadi ada seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Miss. Banyak ya.
berkaitan dengan aktivitas pembelajaran itu kan tidak selalu berbasis pada membaca saja. Gitu. Yes. Ada juga beraktivitas secara fisik kayak gitu. Ada nggak semacam istilahnya yang memang kita pembelajaran misi itu mengajak anak-anak untuk aktif dalam beraktivitasnya, bergerak istilahnya kayak gitu. Entah keluar, entah saling menanya atau tidak artinya ya beraktivitas secara fisik. Tidak hanya duduk kayak gitu. Apakah ada aktivitas seperti itu? Ada sih, kayak misalnya kita observe of something ya. Misalnya let's say yang paling easy misalnya di kelas 7 tuh ada tentang eating habits misalnya. Nah, mereka mencari tahu tuh eating habits-nya teman-temannya dalam satu kelas secara randomly. Automatically mereka akan jalan ke temennya, jalan ke sini, nanya eating habits-nya gimana dan lain-lain. Dengan pertanyaan-pertanyaan simple kayak what do you eat in the breakfast dan lain sebagainya. Terus mereka nyatet, mereka ini kayak gitu-gitu. Itu pun ada. Keliling gitu, itu juga ada. Gitu. Atau kayak misalnya semacam games vocabulary itu pun juga menyenangkan untuk anak-anak leveling. Kayak misalnya random of words atau puzzling depan. Terus kayak misalnya mereka rebutan gitu. Enggak, tetap grouping. Terus mereka punya bel yang masing-masing. Terus mereka teriak bel gitu. Terus nanti maju satu-satu gitu-gitu. Terus apalagi ya, paling menyusun kata juga, menambahkan membuat kata baru di akhir kata misalnya. Kata pertama saya tulis long misalnya. So the last wordnya adalah G di situ, alfabetnya G. Nah dari G ini kamu bikin lagi kalimat apa? Nanti di akhir kamu bikin apa lagi? Kamu mau bikin apa? Itu juga menyenangkan untuk anak-anak ya. Artinya berarti ya pembelajaran HOTS pun juga meningkatkan artinya aktivitas anak kayak gitu. Iya dong. Jadi apakah anak tertarik juga ketika sangat tertarik justru karena kan bete ya, misalnya duduk terus, atau misalnya let's say pelajaran kita tuh di akhir, ya kan? Ya, it sounds bored, right? Siang menjelang sore. Siang menjelang sore, ada gimana caranya ya gitu bikin anak ini at least nih mereka konsentrasi deh di 1 jam pertama, or 2 jam pertama gitu. Jadi bener-bener muter otak banget gimana caranya untuk meng-create something gitu. Terus cari sesuatu yang mereka senangi. Play music dulu misalnya kayak gitu kan, atau sound apa misalnya yang ada di buku kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya mereka apa nih benar-benar bikin mereka tuh catch attention dulu, baru akhirnya bisa meningkatkan itu tadi gitu. Engage-nya dengan musik ya. Nah itu yang paling efektif sih untuk di anak-anak teenager ya, itu sangat efektif sih kalau ada saya gitu. Atau bisa juga like a movie misalnya, kita setelin sebuah film, terus kita benar-benar janji 15 menit pertama doang ya kita pause misalnya, kayak what do you think about that movie, atau dimention karakter apa yang ada di situ, bla 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 bla. Itu pun bisa memancing anak untuk kritis, menganalisis apa yang didapatkan gitu. Betul gitu. Atau mereka ke depan, ayo jalan ke depan, atau ayo ke sini gitu. Pokoknya membuat mereka tuh at least jangan duduk aja, karena maybe kita balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Bagaimana rasanya menjadi mereka yang duduk doang gitu loh. Jadi gimana caranya ya gitu. At least cuman games yang bisik-bisik lah atau apa aja lah pokoknya yang bisa kita lakuin. Yang penting si anak ini punya engage ataupun concentrate dulu gitu. Artinya berarti di situ mental dari anak juga semakin ini ya. Ya. Semakin berkembang, ya, betul. Positif, bagus gitu. Iya dong, kan harus merekanya menyenangkan dulu, mereka senang dulu sama pelajaran kita, baru akhirnya mereka akan menspons apapun gitu ya, menyerap apapun dari pembelajaran kita kan gitu. Asik. Ya. Berarti anak menyenangkan secara mental, jadi anak beraktivitas lebih. Nah itu, tuh. Merespon lebih. Ya. Oke. Lanjut, Mister. Nah, kaget saya. Ketika pembelajaran menganalisis, mengkritik semacam itu, misalkan ketika pembelajaran problem solve kan, misalkan problem based, apakah kemudian anak-anak ini
bisa menemukan masalah, dan apakah anak-anak juga menawarkan atau menemukan solusi dari masalah yang mereka temui, entah ketika menganalisis materi atau menganalisis sesuatu yang ditampilkan semacam ini, seperti apa gitu. Ketika misalnya kita mau menganalisis tentang problem based learning, dimana kalau kita terakhir ya kemarin tuh di kelas 8 tuh ada yang namanya environmental problems. Di situ tuh semua tentang permasalahan lingkungan, dimulai dari endangered animal yang terancam, terus udah gitu disaster, kemudian tentang lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi environmental ya. Ya itu bagus juga karena anak mau nggak mau menganalisis dari lingkungan mereka gitu. Sih. Dan apakah kemudian mereka juga berani menawarkan solusi atau menemukan solusi? Ada. Kayak misalnya beberapa artikel kan mereka gampang cari ya sekarang ya, by Google atau dan lain-lain gitu. Jadi kemarin tuh kita klasifikasikan. Jadi dari environmental ini ada berbagai macam yang tadi saya bilang, misalnya ada hewan-hewan yang terancam, kemudian tentang iklim misalnya, terus tentang disaster, kemudian satu lagi tuh tentang saya lupa satu lagi tuh. Pokoknya berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan. Akhirnya mereka bergrouping pada saat itu dan mereka harus mencari dulu nih permasalahan dari tema-tema tersebut. Ambil salah satu, misalnya kalau hewan terancam itu misalnya ikan paus apa misalkan yang lagi terancam ini. Nah, saya kasih waktu untuk mereka untuk mencari data dulu. Data yang mereka cari kan gampang sekarang, bisa dari Google, bisa dari buku, dari koran, dari majalah atau apapun yang mereka dapetin. Nah, udah sumber informasinya dapat, baru mereka akan discuss, jadi belajar diskusi. Akhirnya mereka brainstorming dong sama teman-temannya. Gimana ya? Menurut kamu caranya gimana ya? Menurut kamu caranya gimana? Kita sebagai manusia di sini yang ibaratnya harus menjaga hewan ini harus gimana ya? Gitu. Pelanggaran apa sih yang terjadi? Akhirnya kenapa sih hewan ini bisa punah apa segala macam? Nah, itu akan membangun stimulasi mereka gitu. Jadi permasalahan itu saya rasa bisa membangun critical thinking mereka, menganalisis juga, brainstorming mereka juga. Akhirnya masuk ke dalam kolaborasi antara teman kayak gitu sih. Dan kemudian mereka juga berani menawarkan menawarkan solusi karena gitu. Masalah yang betul mereka temukan. Nah itu walaupun kadang misalnya solusinya kayak mirip-mirip aja gitu ya, tapi tapi ketika mereka sudah beraninya itu loh yang kita garis bawahi bahwa mereka udah explain, udah mencoba untuk explanation, menganalisis. Kalau saya pikir untuk usia mereka it's so good sih. Itu berarti sudah masuk ke ranah hot. Nah itu betul. Luar biasa ini. Oke. Tapi apakah semuanya itu anak-anak benar-benar kritis semua? Kalau kita bilang kritis semua dengan it means jumlah 20 sekian misalkan dalam satu kelas, kalau kita mau mensurvei satu persatu, saya yakin bahwa leveling dari kritisinya mereka itu pasti berbeda-beda. Itu ada yang misalnya lebih dominan dalam suatu kelompok, itu pasti. Itu yang ngerasa pokoknya paling tahu deh, atau dia memang paling kritis gitu, itu ada. Tapi untuk secara general, ketika kita suguhkan seperti itu, mau nggak mau mereka akan mulai mengkritiskan gitu, untuk mulai mengkritisi suatu masalah. Even dia hanya tahu, ini masalah ini tuh mungkin terjadi karena ini, misalnya gitu. Dan itu buat saya pribadi, personally gitu ya, mereka sudah mulai menganaliskan. Mungkin kemungkinan itu yang akan mereka iniin gitu. Dan itu tadi, karena leveling dari kritisnya anak-anak ini berbeda. Kalau dibilang semuanya kritis, iya, cuman untuk levelingnya itu, level dari setiap anak itu berbeda. Dimana yang mereka hanya kritis dalam satu hal ini doang misalnya, atau dia tahu cuman kayaknya penyebabnya ini, tapi untuk memberikan solusinya, aku masih kurang paham nih, kalau begini gimana gitu. Tapi karena tadi itu kolaborasi dalam satu grup, akhirnya ada anak-anaknya, gimana kalau begini, gimana kalau kita begini, bla 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 gitu.
Jadi kalau dibilang kritis ya kritis, cuman memang levelingnya setiap anak itu punya daya kritis yang berbeda-beda gitu sih. Kreatif juga. Nah, gitu. Termasuk. Masuk dong, karena kan dia akan menampilkan gimana, terus mencari permasalahan yang gimana yang menarik, gitu. Luar biasa ini. Biasa di luar, yuk. Kemudian kalau berkaitan dengan kesempatan yang didapatkan anak-anak ini, apakah mereka juga dibebaskan untuk menggunakan berbagai macam alat atau peralatan atau media apapun ketika mereka belajar gitu bahasa Inggris? Entah itu berbau teknologi atau physical instrumen seperti alat-alat apa kayak gitu ya, dalam kalau, pembelajaran mereka. Artinya berarti kan ini pembelajaran istilahnya apa namanya dalam kondisi nyata atau hampir nyata kayak gitu. Kalau misalnya untuk kelas 9 ya, itu udah sangat bagus banget bisa menggunakan teknologi sih. Beberapa tahun yang lalu kita pernah akhirnya anak-anak untuk processing editing di apa namanya project mereka waktu itu. Jadi mereka menceritakan tentang their favorite song masing-masing satu orang, dan mereka tuh tidak hanya menceritakan favorite songnya apa, jadi mereka kasih cuplikan lagunya kayak gitu, terus lyrics, mean of the lyrics yang mereka maksud itu apa kayak gitu-gitu, dan akhirnya mereka combine dalam suatu video, dan mereka rata-rata boleh tuh bawa kayak handphone or laptop, di mana tetap ada pengawasan kita di situ, dan setelah selesai pembelajaran pun benar-benar kita simpan gitu. Jadi anak-anak ya nggak ada mainin lagi gitu, kecuali memang pada saat pembelajaran kita. Jadi memang pernah kita menggunakan itu teknologi. Berarti kalau istilah pembelajaran dengan apa namanya desain kondisi nyata atau hampir nyata kayak gitu ya pernah juga. Pernah. Gimana itu yang pernah? Di sini kelas 9 pada saat itu. Di kelas 9. Kelas 9. Kalau aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya ya maybe kalau kelas 9 itu karena dia kemarin half online half offline gitu ya, dimana mereka harus sesi kan waktu itu masuknya. Jadi ada yang pembelajaran memang sudah kita ini dari online, terus kita patenkan, akhirnya kita bikin apa namanya editing terakhirnya itu pada saat offline itu pun ada. Itu dari mulai yang project mereka buat apa namanya tell about your favorite song itu juga pernah. Terus kolaborasi dengan pelajaran yang lain pun pernah waktu itu dengan prakarya. Jadi prakarya itu tentang mengolah makanan apa gitu. Terus kita bahasa Inggrisnya sebagai prosedur teksnya. Jadi mereka explain-nya menggunakan English. Tapi mereka tekstual yang diinin sebagai prakarya dengan, kalau prakarya kan ngelihat dari keindahan makanannya, rasanya kayak gitu kan. Apa namanya penampilannya, looknya. Tapi kan kalau dari kita sendiri bahasa Inggris berarti melihat dari urutan prosedurnya mereka dan cara mereka untuk pronounce-nya, kemudian presenting-nya itu pernah gitu. Jadi berarti berdasarkan sesuatu yang benar-benar mereka kerjakan. Betul. Mereka kerjakan betul, nyata, terus mereka presentasikan, dan mereka biar menjadi kenang-kenangan juga pada saat itu. Jadi ada bukti nyata. Akhirnya saya minta buat mereka editing videonya dan mereka upload di YouTube gitu. Oke, baik. Pernah nggak apa namanya pembelajaran itu tiba-tiba saja tidak seperti biasanya? Oh, of course dong. Berarti kondisi yang tak terduga. Pasti dong. Kok tiba-tiba? Pasti dong. Ada itu. Coba. Itu sering terjadi. Gimana misalnya kita sudah menyiapkan, pokoknya nanti di kelas ini saya mau listening ini, bla 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 bla, sudah terstruktur nih, misalkan dengan baik. TBTB tiba-tiba kita masuk kelas dengan situasi anak habis ulangan. Dalam satu hari itu mereka ulangan sekian mata pelajaran misalnya. Bad mood dong, ya kan. Terus kalau kita mau ngasih assignment lagi, nggak bisa dong, ya kan. Dimana mereka kayak, Miss kita tuh tadi udah bla 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 bla. Itu tadi karena anak-anak ini kritis sekali kan, gitu. Mereka bisa mengeluarkan pendapat bahwa aku tuh habis ini loh, Miss. Aku tuh ini loh, aku tuh ini. Akhirnya sisi manusiawi saya keluar, akhirnya ya udah deh nggak jadi assignment gitu kan. Akhirnya gimana caranya, yang penting masih masuk nih dalam topik ini gitu. Akhirnya itu tadi misalnya saya
nyalain video lah misalnya, atau ada film-film yang buat saya pribadi wah ini bagus nih, iniannya bagus gitu, nanti mereka bisa ambil kesimpulan dari situ misalnya, kayak gitu nggak apa-apa gitu. Jadi di awal-awal doang, nanti di akhir itu tadi balik lagi, besok kita akan belajar ini, jadi please kalian pelajari bla 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 kayak gitu. Dengan saya memberitahukan dulu sih sedikit misalnya temanya besok apa, kita mau deskripsiin apa kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya berjalan begitu deh. Jadi yang istilahnya yang sudah didesain situasi yang sudah mereka ketahui ya pernah, yang belum mereka ketahui juga pernah gitu. Yes, betul. Kalau yang didesain memang istilahnya saya pengen ngasih pengalaman belajar yang berbeda dan mereka nggak tahu. Dengan dari desain misi sendiri pernah nggak semacam itu? Desain yang belum pernah. Oke, hari ini kita akan belajar. Pernah, tapi belum terrealisasi. Gimana? Karena itu lack of something. Saya tuh pengen banget mereka tuh. Sebenarnya kalau di eskul pernah sih ya. Jadi mereka mencari sesuatu jadi kayak harta karun gitu, adventuring time gitu. Nah itu di eskul pernah. Jadi mereka sebenarnya harus melengkapi setiap bagian dari teks. Jadi textfulnya saya tampilin dulu. Textfulnya itu seperti ini ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bla bla bla, satu orang selesai. Oke, saya sudah print out, saya udah gunting-gunting sisa-sisanya. Pokoknya mereka nanti nyusun kayak puzzle. Tapi mereka akan melihat dari setiap instruksi. Misalnya, jejak yang pertama itu ada di kelas ini ya. Misalnya gitu. Di kelas ini. Terus mereka cari, ada petunjuk lagi setelah itu. Ada satu barisan teks, satu paragraf teks yang hilang itu. Terus nanti di situ ada lagi, kamu akan menemukan itu di bagian apa gitu misalkan. Terus mereka nyari lagi, ternyata di lantai 1 misalnya gitu. Terus mereka ambil lagi, aduh di lantai 3 itu ada gitu. Itu eskul pernah saya ituin waktu itu. Jadi untuk writing itu waktu itu, tapi saya buat kayak gitu akhirnya karena itu tidak tersampaikan di kelas. Jadi saya mengeksplor itu di eskul pada saat itu. Jadi akhirnya pas mereka dapat udah ngumpulin puzzling dong, mereka harus menyusun tuh. Jadi satu paragraf yang baik itu gimana kayak gitu. Dan itu menyenangkan karena anaknya bisa gitu dengan timing kan. Ayo selama 20 menit ya gitu. Jadi mereka lari sini heboh gitu. Dan itu menyenangkan. Pembelajaran HOTS yang menghibur. Melelahkan, tapi menyenangkan buat anak. Gitu. Itu anak-anak jadi dapat hype-nya. Yes. Oke, keren. Nah, ini Miss, kalau menurut Miss berarti apakah model-model pembelajaran tadi yang sudah disebutkan Miss itu penting semua untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran HOTS, terutama pembelajaran bahasa Inggris? Tadi ada apa aja tadi? Ada problem based, ada project, ada discovery, ada satunya lagi inquiry. Kalau saya pribadi, personally yang pernah saya lakukan gitu ya, that's all important sih sebenarnya, semuanya tuh penting. Cuman memang PR-nya adalah how we can use it in the perfect timing gitu loh. Itu PR-nya sih lebih ke situ gitu. Sebenarnya kalau dibilang penting semua, cuman gimana caranya itu tadi dengan permasalahan-permasalahan yang bakal kita hadapin. Entah itu lacking of the students-nya itu sendiri, ability-nya, kemudian waktunya gitu dan lain-lain. Dimana kita udah perfect banget nih, udah planning dengan baik, ternyata ada lack of yang tiba-tiba problems yang kita nggak duga kayak gitu-gitulah. Terus situasi yang tiba-tiba ada aja gitu. Apalagi yang leveling low itu ada, leveling low maksudnya untuk kelas-kelas 7 itu ada aja. Entah nanti ada yang berantem lah misalnya tiba-tiba atau ada yang nangis karena apalah yang gitu-gitu loh. Jadi maksudnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa karena ada masalah-masalah itu, jadi kita harus make sure the best timing gitu untuk mengaplikasikannya gitu sih. Kalau bilang penting. Penting semua ya. Yes. Nah sekarang berarti menarik nih kendala nih. Kita belum masuk ke penilaian. Kendala. Ya. Kendala-kendala yang pernah ditemuin ketika pembelajaran dari kemampuan anak gimana? Kendala-kendala ketika pembelajaran HOTS dari kemampuan anak, apakah ada kendala?
Ada dong. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa dalam satu kelas kita memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing dari setiap anak berdasarkan dengan ability-nya masing-masing. Ada anak-anak yang memang misalnya sudah terbiasa dengan lingkungannya yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Even misalnya mereka di rumah dikasih tontonannya itu memang TV kabel di mana nggak ada subtitle Indonesianya misalnya. Itu ada yang seperti itu. Kemudian ada yang emang dia karena belajar aja, karena suka dengerin musik yang bahasa Inggris aja, itu juga ada gitu. Terus ada lagi misalnya yang mereka emang udah dilesin dari zaman kecil sampai sekarang, dan itu juga pasti akan mendapatkan efek yang luar biasa untuk anak itu, ability yang luar biasa. Ada lagi yang memang orang tuanya concern banget sama bahasa Inggris, di mana pokoknya kamu tuh harus bagus bahasa Inggrisnya misalnya gitu. Gitu akhirnya si mama orang tua ini mensupport apapun untuk menambah ability-nya dia, itu pun ada. Jadi kalau dibilang permasalahannya itu ada, pasti karena setiap anak ada yang memang betul bermacam-macam keunikannya mereka masing-masing. Ada yang memang bahasa Inggrisnya ya itu tadi, aku tahu cuman karena aku suka lagu-lagu doang. Tapi aku nggak bisa miss kalau grammar misalnya gitu. Aku nggak ngerti miss struktur ini tuh gimana. Aku tahu miss ini artinya apa, tapi aku nggak bisa bacanya apa, misalnya gitu. Karena kita orang Indonesia miss, jadi kalau ngomong else itu else misalnya dan lain-lain gitu. Jadi banyak permasalahan itu banyak banget gitu, banyak banget gitu. Tapi ya itu tadi sejauh ini ya so far so good karena memang itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Jadi ya sudah kita nikmatin saja. Dan itu tadi balik lagi dengan penerapannya seperti apa gitu. Mungkin dari yang grouping tadi itu akan jauh membantu gitu karena tutur teman sebaya itu juga bagus gitu. Kemudian ketika dia udah ada effort untuk mencoba aja itu udah bagus dan diapresiasi, anak itu akan berusaha untuk ya udah aku mau coba gitu. Walaupun itu tadi ability-nya nggak sepadan misalnya atau gimana, masih harus belajar. Tapi ketika dia mau usaha, wah itu udah oke banget gitu. Jadi masalah itu ada banyak. Selain itu, masalah yang lain, kalau dari durasi waktu belajar, apakah masih menemui kendala? Kalau untuk offline saat ini KBM sih sejauh ini so far so good ya. Karena kan memang dalam satu kelas ini juga kita bukan kelas yang gemuk gitu. Jadi untuk kelas 7, kelas 8, karena saya memegang 7, 8 doang ya untuk tahun ini. Jadi buat saya pribadi 3 jam itu aman. 2 jam masih bisa aman karena masih bisa skip, kita lanjut lagi di minggu depannya. Jadi kalau buat saya pribadi untuk 7, 8 sih aman ya. Kecuali waktu itu pernah ngajar yang satu kelas itu kelas gemuk nih 30 sekian. Nah itu kadang jadi problems juga gitu. Dimana kan kita masih nungguin juga ability anak-anak kan berbeda. Yang cepet banget nih selesainya cepet banget enak gitu. Ketika yang lainnya kan kita harus nungguin lama. Akhirnya waktu habis kita ulang lagi untuk pertemuan selanjutnya, lupa review lagi gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Artinya berarti kalau dari durasi waktu belajar nggak menemui kendala? Enggak sih, sejauh ini aman. Oke. Kalau dari waktu belajar seperti tadi kan dapat waktu pagi, dapat waktu siang. Iya. Apakah itu menjadi kendala juga? Dibilang problems, tidak bisa dikatakan problems juga sih. Cuman mungkin lebih ke itu tadi perfect timing aja kali ya. Karena kalau di awal tuh mereka masih fresh. Itu menyenangkan sekali ketika belajar masih awal-awal kalau saya pribadi personally. Pokoknya di jam pertama sampai sebelum istirahat pertama itu enak. Nanti udah 3 jam terakhir itu sudah challenging. Gitu ya, bahasanya challenging. Gitu sih. Jadi memang dibilang masalah banget enggak, cuman men-challenge aja gimana caranya ya gitu untuk anak-anak tuh jadi dapat the best the best point aja, nanti mereka dapat poin enggak gitu dari pembelajaran kita gitu. Karena konsentrasinya kan sudah mulai terpecah belah ya. Sih. Kalau dari kebiasaan di keluarga pernah ini enggak? Pernah kayak di analisa nggak, maksudnya ini basicnya di keluarganya. Oke, background dari anak itu. Oh iya, itu pernah itu. Pernah. Karena pernah ada yang terjadi gini, kok dia oke banget ya gitu. Maksudnya untuk menganalisis dan coba untuk exploringnya kok bagus banget ya gitu. Ternyata memang ada yang dibiasakan oleh orang tuanya untuk yuk ngobrolnya pakai bahasa Inggris misalnya gitu. Itu ada. Terus yang kayak
itu tadi kayak misalnya yuk tontonan kamu semuanya full English ya, nggak ada subtitlenya, itu pun ada gitu. Ada lagi yang karena dari game pun ada. Dia games, tapi orang tuanya kadang gini ngerasanya bahasa Inggris anak saya gimana ya, bagus kok gitu. Tapi saya nggak pernah ngelesin, ya karena anak ibu main game, tapi mereka belajar dari itu gitu. Akhirnya karena mereka bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan para pemain games itu dari orang luar dong. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya practicing for using English, itu pun ada. Jadi kalau dari background saya biasanya mencari tahu juga, karena biar tahu kapasitas ability mereka sejauh mana kayak gitu. Oke. Kemudian kita langsung ke penilaian aja. Siap. Penilaian dari hasil belajar HOTS-nya. Tentu kan dalam pembelajaran berarti kan tadi kan ya tetap ada ranah lots-nya, HOTS-nya. Betul. Gitu. Tentunya kan kalau ketika kita menilai kan juga yo nggak hanya HOTS-nya saja yang dinilai kan seperti iya. Bentuk penilaiannya seperti apa aja? Bentuk penilaiannya, maksudnya gimana ya? Apakah penilaiannya hanya ulangan tertulis saja atau ada penilaian kan macam-macam ya, tugas, ada penampilan. Kalau penilaian sendiri, kalau untuk yang pengetahuan itu biasanya tertulis ya, entah itu dari PH aja gitu, terus dan lain-lain gitu. Untuk pengetahuan itu sendiri sih biasanya dari tertulis, tapi untuk dari keterampilannya yang saya upgrade. Jadi di situ mereka misalnya presentation misalnya, kemudian listening skills, kemudian making dialogue and perform in a class itu juga. Terus write about your favorite apa misalnya, menuliskan itu, an email yang itu tadi, invitation itu juga. Meng-create invitation card terus dikasih ke temennya terus respon jawab, itu pun ada gitu. Jadi penilaiannya kadang saya lebih menekankan itu untuk yang di keterampilannya gitu. Nanti pengetahuannya paling ya hanya misalnya menulis aja atau membuat kalimat apa gitu, dan juga dari PH dan juga tes tertulis yang lain. Tapi kalau untuk pengetahuannya yang di upgrade terus gitu. Nah itu mungkin di HOTS-nya itu bisa masuk ke situ semua gitu untuk pengetahuan, untuk keterampilannya. Gitu. Berarti yo banyak macam. Banyak. Ketika penilaiannya. Banyak. Kalau dari hasil belajar mereka gimana? Ketika ya ini kan dalam pembelajaran kan nggak selalu HOTS gitu ya. Ya betul. Yang kita sorot di pembelajaran HOTS-nya. Nah itu dari hasil penilaiannya gimana? Apakah bermacam-macam? Random ya, randomly di sini dalam artian ketika kapasitas anak itu ataupun ability anak itu sudah mumpuni untuk mengikuti HOTS dengan sempurna gitu ya, pasti nilainya akan bagus gitu, karena dia describing aja nggak mungkin cuma 1 atau 2 kalimat gitu. Mereka bisa membuat 1 paragraf ibarat kata kayak gitu dengan menggunakan kata-kata yang ada yang familiar, ada yang dia explore lagi penjelasannya kayak gitu. Dan itu menarik karena saya mikir wow, kelas 8 SMP bisa menyenangkan ini gitu, menuliskan sesuatu yang kayaknya mungkin di umur saya dulu mungkin nggak bisa sekritis ini gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau untuk dari hasil penilaiannya random, balik lagi gitu, nggak bisa disamaratakan. Ya, betul, nggak bisa disamaratakan. At least mereka sudah bisa mengikuti aja alurnya gitu. Oke. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Thank you. Terima kasih Miss Iis. Sama-sama. Atas waktu dan momennya. Yep. Ada yang mau disampaikan lagi Miss Iis terkait pembelajaran HOTS dalam bahasa Inggris itu? Mungkin saran atau kritikan atau masukan gimana? Apa ya, mungkin sarannya adalah... Oh ya, tadi satu lagi Miss. Apa tuh? Kendala kalau dari fasilitas, apakah ada kendala? Sebenarnya kendala sih tidak, tapi
pengen ada support lebih. Kayak misalnya sebenarnya kita udah dapat audio ini udah bagus ya, per kelas nih ada. Cuman ini kan masih dalam ranahnya satu kelas satu dengan kita konekin sendiri gitu. Saya tuh pengennya kayak zaman dulu saya sekolah pun udah pernah ada gitu, di mana speakers itu ada di setiap masing-masing kelas, di mana nanti kita punya center of yang aktifin si speaker itu gitu, kayak radio sekolah lah, macam radio sekolah gitu. Nah saya pengennya nanti untuk kayak listening skillsnya or information atau apapun yang berbau bahasa Inggris misalnya, kita bisa announce langsung dari satu center, tapi nanti conclude itu udah semua kelas bisa denger gitu. Itu kayaknya akan memudahkan juga gitu. Kayak misalnya nanti listeningnya, kemudian make a fun activity gitu loh, kayak misalkan tebak-tebak apa misalnya gitu menggunakan bahasa Inggris or something kayak gitu. Jadi bikin anak tuh justru tertarik. Wah ngapain lagi nih hari ini bahasa Inggris, apalagi ya English show-nya apa ya misalnya gitu-gitu. Jadi kayaknya lebih menarik sih. Gitu. Ya, saran buat Pak Kim juga. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Itu soalnya enggak cool. Iya, maksudnya soalnya itu kayaknya akan sangat efektif gitu loh. Menyenangkan. Kalau dari fasilitas yang lain, apa ya? Saya sih pengen punya lab bahasa sendiri. Kayaknya kalau kita punya lab bahasa, maksudnya kan udah include di sana semua gitu loh. Jadi programnya segala macam itu kita udah punya satu. Mau ngapa-ngapain? Ada di situ gitu loh. Semua. Nah gitu. Karena kalau di kelas tuh kadang lag-nya lagi adalah tiba-tiba keluar masuk lah, tiba-tiba ada guru datang lah, tiba-tiba apalah ini apa cahaya-cahaya ilahi ini akhirnya kurang fokus dan lain-lain. Pokoknya gitulah, banyak hal yang terkadang bisa jadi distraction gitu. Kalau punya lab bahasa mungkin akan jauh lebih efektif gitu, karena anak-anak benar-benar sudah facilities dengan fine, dengan bagus gitu, dengan listening skills. Kalau di sini kan kadang sebenarnya bagus, cuman kadang yang di belakang misalnya nggak terlalu kedengeran. Tapi kalau kita punya lab bahasa, mereka punya headphones masing-masing, terus mereka udah ngedengerin masing-masing, dan kita bisa benar-benar personally satu-satu melihat kemampuan mereka tuh sejauh mana. Karena mereka nggak mungkin dong mau ini yang mana gitu. Kayak gitu sih, pengennya sih gitu. Jadi kayaknya kalau di support lebih lagi dengan fasilitas yang lain, it will be nice sih. Soalnya kita udah punya banyak hal yang bagus gitu loh untuk bahasa. Gitu sih paling. Thank you. Kalau dari lingkungan belajar, apakah ada kendala? Kendala sih enggak. Kalau memang bisa di-upgrade lebih, itu jauh lebih baik gitu aja sih. Kayak apakah lingkungan di sini istilahnya kurang kondusif, terlalu hingar-bingar atau terlalu berisik atau seperti apa? Iya, karena support of environmental itu juga sangat mendukung ya, dimana dalam bahasa Inggris kan kita pengennya ada event-event apa gitu ya yang bisa mendorong itu tadi, menstimulus anak-anak juga kan gitu. Kalau misalnya lingkungannya ini sudah memadai, enak banget sih. So far so good lah, Mister. Thank you. Oke, thank you Miss Is. Thank you. See you tomorrow. Yay. See you next time. Okay. You'll be back again. Okay. Kita kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10 tuh. Aman ya? Aman. 1 jam. Weh.